Kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur pada saat kesempatan ini Tuhan. Kami percaya bukan secara kebetulan kami boleh ada di media sosial ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas, kuasa-Mu tidak terhalangi oleh ruang dan waktu, dan kami percaya firman-Mu bertakhta di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini juga mau berdoa buat firman-Mu yang akan kami sampaikan Tuhan. Biarlah boleh menjadi rema, menjadi kekuatan, terlebih boleh menuntun dalam setiap kehidupan kami, mengiring akan Tuhan, agar kehidupan kami semakin diperbaharui kembali oleh kuasa firman-Mu, dan firman-Mu bertumbuh, berakar, dan berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Salam, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Baptis Mas Muri. Nomor induk mahasiswa 0211111121. Prodi Teologi. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel Jakarta. Pada saat ini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Pendidikan Karakter. Dosen pengampu Bapak Stephen R. Palit, MTH. Pada saat ini saya akan berkhotbah singkat dengan tema karakter Kristen. Sebelum jauh kita bahas tentang karakter Kristen, ada lebih baiknya kita tahu terlebih dahulu apa itu karakter. Arti karakter adalah etimologi kata karakter dalam Alkitab berasal dari kata Yunani yang berarti alat ukir atau alat pemahat, yaitu bahasa Yunaninya adalah karasein atau karaks. Dalam bahasa besar Kamus Bahasa Indonesia dikatakan mendeskripsikan karakter sebagai sifat, watak, atau tabiat. Dalam bahasa Inggris dikatakan di sini a distinctive differentiating mark, atau bisa diartikan dengan kata tanda atau sifat yang membedakan seseorang dengan orang lain. Dalam bahasa Latin adalah karakter bermakna tools for marking to engrave, yang artinya adalah engrave, inscribe, sama dengan mengukir atau menulis. Jadi saudara-saudara kasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, berbicara tentang karakter, sesungguhnya kita berada di dalam sifat kita sebagai anak-anak Tuhan, karakter, tabiat, atau watak kita sebagai anak-anak Tuhan, ini sedang mencerminkan keberadaan kita. Dimana kita sebagai anak-anak Tuhan, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan situasi keadaan yang harus membuat kita tetap mencerminkan Tuhan ada dalam setiap aspek kehidupan kita. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, sebelum jauh juga kita akan membuka ayat di dalam ayat Perjanjian Baru. Dalam ayat Perjanjian Baru kita buka di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Saya akan bacakan buat kita semua. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan, saya akan bacakan sekali lagi buat kita semua. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah diciptakan baru. Kita sudah dibawa dalam Tuhan, pengorbanan Tuhan yang luar biasa, agar kehidupan kita boleh menerima hal-hal yang baru di dalam Tuhan. Tetapi kita sebagai anak Tuhan tidak terlepas dari setiap situasi, keadaan, masalah yang kita akan hadapi selagi kita masih hidup di muka bumi ini. Dikatakan dalam ayat ini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Saya yakin dan percaya siapapun yang mendengar pada saat kesempatan hari ini, entahkah kalian belum kenal Tuhan atau yang sudah kenal Tuhan,
Jika kita sudah ada di dalam Kristus Yesus, karena ketika kita sudah ada di dalam Kristus Yesus, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berdampak, kita harus menjadi terang Tuhan. Terlebih karakter kita sebagai anak-anak Tuhan, dikatakan di sini, ia adalah ciptaan baru. Saudara kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang-orang yang sudah ciptakan baru, kita harus menjadi orang-orang yang menjadi contoh, teladan, bahkan kita boleh berdampak, bahkan kita juga boleh menjadi saluran berkat. Bagaimana kita menjadi saluran berkat ketika kehidupan kita tidak mencerminkan Kristus di dalamnya? Bahkan di ayat berikut dikatakan, yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara kasih dalam Tuhan, kehidupan kita tidak lepas dari masa lalu. Masa lalu kita yang buruk, masa lalu kita yang baik. Bahkan apapun masa lalu kita, sesungguhnya semuanya sudah berlalu, bahkan yang baru sudah datang. Yang baru itu siapa? Yaitu Yesus Kristus sebagai teladan dan juru selamat kita. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita lebih mengenal lagi karakter kita sebagai anak-anak Tuhan hari-hari ini. Sudahkah kita benar ada di dalam karakter Tuhan yang sesungguhnya? Tuhan mau agar setiap kehidupan kita berdampak. Tuhan mau agar setiap kehidupan kita meninggalkan masa lalu, meninggalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi Tuhan yang mau hari-hari ini kita melakukan firman Tuhan dengan dilandaskan dikatakan di sini, ketika kita ada dalam Kristus. Kita sadari ketika kita ada dalam Kristus. Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa kita. Tuhan Yesus sudah mati bagi setiap orang. Tuhan rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Jadi selayaknya kita menjadi anak-anak Tuhan, kita mengambil karakter Kristus. Dia rela mati. Dia membuat dirinya tersiksa. Dia membuat segala sesuatunya berputar 100 derajat. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, yang kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, pada saat ini kita harus benar-benar meninggalkan yang lama. Kita harus menyusung hal-hal yang baru. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kita mau sadari firman Tuhan adalah hal yang sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Karena firman Tuhan yang akan menuntun dalam hidup ini untuk kita mengambil tingkah atau langkah apa ke depan agar kita tidak salah dalam melangkah. Nah, pada kesempatan ini juga saya akan membawa kita dalam hal kenapa kita menjadi ciptaan yang baru. Kenapa kita mengambil harus karakter Kristus. Di sini dikatakan kita adalah ciptaan yang baru. Dalam bahasa Yunani dikatakan kainekthisis, yang artinya adalah akar kata kainos, memiliki arti baru yang berhubungan erat dengan keadaan ini. Hidup kita yang hidup yang sudah ada di dalam Kristus sekarang dan seterusnya harus tetap ada di dalam Kristus. Artinya hidup sebagai ciptaan baru, saudara kasih dalam Tuhan. Kualitas hidup kita berubah menjadi lebih baik sehingga terbentuknya karakter yang baru yang menandakan jati diri kita. Identitas pribadi kita sebagai murid Kristus yang telah mengalami perubahan atau pembaharuan sikap, perilaku dengan pola hidup yang baru yang berada di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita mengerti arti kata, akar kata dari kata ciptaan baru, kainos, kita adalah baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara kasih dalam Tuhan, seberapa lama lagi kita mau ambil tindakan untuk kita mengambil hidup kita yang baru, melangkah bersama Tuhan, meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya yakin dan percaya pada saat ini ada cara Tuhan yang ajaib bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Kita mengambil karakter Kristus, watak dari Kristus, tabiat kebiasaan Tuhan yang suka dengan firman Tuhan, yang suka berdoa, yang suka melakukan kasih,
karena kasih Tuhan dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu yang membuat kita diselamatkan oleh Tuhan. Karena kalau kita melihat diri kita adalah diri yang hina, yang sepatutnya tidak layak menerima keselamatan, tetapi Yesus Kristus rela mati, berkorban bagi semua orang, tetapi dengan catatan bagi setiap mereka yang percaya. Mari saudara kasih dalam Tuhan, bagi setiap kita yang belum percaya kepada Tuhan, kita bawa kehidupan kita, kita tanyakan, siapa yang menjadi juru selamat dalam hidup saya? Dan pada kesempatan ini juga saya mau katakan, hanya Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dalam setiap kehidupan manusia. Tidak ada jalan yang lain. Saudara kasih dalam Tuhan. Ya, saudara kasih dalam Tuhan, lanjut. Ayat terakhir saya akan bawakan kita dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus berkata, tidak ada jalan yang lain kecuali kepada Yesus Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini, siapapun yang mendengar, meskipun khotbah ini hanya singkat, meskipun khotbah ini hanya praktik, tapi saya yakin dan percaya kuasa firman Tuhan yang luar biasa dapat mengubahkan setiap kehidupan kita. Teman-teman saya pribadi dimanapun berada, teman-teman media sosial dimanapun berada, saya yakin dan percaya ketika kita mengimani firman Tuhan itu akan hidup dan berkuasa dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah karakter Kristus yang rela mati, rela berkorban bagi setiap kita. Kita harus mengambil peran di dalamnya. Kita harus juga turut ambil bagian di dalamnya. Kita pikul salib. Ketika kita menderita, jangan kita takut akan penderitaan, tapi kita tetap bersyukur, minta kekuatan daripada Tuhan. Ketika kita dicela, ketika kita dimaki, percaya ada Yesus yang selalu beserta dengan kita. Karena Tuhan mencerminkan karakter yang sesungguhnya, agar setiap kita kehidupan manusia tidak lemah dan putus asa, melainkan kita tetap kuat di dalam Tuhan, dan kita akan menjadi orang-orang pemenang di dalam Tuhan di akhir zaman yang luar biasa. Dan kita akan dimahkotai dengan mahkota kehidupan. Dan saya yakin dan percaya pada saat ini juga saudara-saudara pun dimanapun berada boleh mendengar khotbah yang singkat ini, boleh memberkati dan menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan pada saat ini boleh memberkati setiap kehidupan kita, dan biarlah nama Tuhan yang dipuji dimuliakan, Roh Kudus yang memampukan setiap kehidupan kita untuk melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Sebelum kita akhiri khotbah ini, saya mau berdoa buat kita semua. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang hidup yang berkuasa dalam tahta kerajaan sorga. Pada saat ini hamba-Mu bersyukur Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat pertolongan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau yang ada dalam setiap kehidupan kami. Dari awal kami ada di dunia ini Tuhan, dari kami kecil sampai kami ada saat ini Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Biarlah karakter Kristus tumbuh dalam setiap kehidupan kami, anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus. Terlebih siapapun mereka yang belum kenal akan Tuhan, terlebih mereka yang mendengar pada kesempatan ini Tuhan, ubah kehidupan mereka juga Tuhan. Biarkan mereka boleh menerima keselamatan yang daripada Tuhan, sehingga nama Tuhan saja dipuji dimuliakan. Terima kasih Bapa, mampukan setiap kami untuk mendengar firman-Mu lebih lagi. Kesukaan kami Tuhan, yaitu firman-Mu, agar kehidupan kami boleh diubahkan hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai kedatangan-Mu yang kedua kali ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Nama-Mu sudah berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyingkapkan segala sesuatu yang tidak terpahami sekalipun ketika Hamba-Mu berbicara. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami aminkan firman-Mu, kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Dan saya kena percaya setiap pergumulan kehidupan kita, percaya Tuhan ada dan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya ada tangan Tuhan yang sanggup menopang dalam setiap kehidupan kita ketika kita serahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan yang akan beracara dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus Kristus memberkati.
See you next time. God bless you.